satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang menyertai setiap perjalanan kami, Engkau boleh mengadakan hari ini, hari Sabat, untuk kami semua boleh diberi kesempatan datang kepada Tuhan. Mari Tuhan, lewat pemberitaan firman, kiranya Engkau akan sampaikan isi hatimu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan, dari mimbar ini, dari tempat ini, pengurapan-Mu turun atas setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman ini akan menjadi rema dalam setiap pribadi lepas pribadi, dan menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan, sehingga mereka terus dikuatkan, diteguhkan, semakin kuat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang setia, yang kami naikkan segala doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Kita gak terasa, sudah 2 bulan lebih dikit ya, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap sebagai hamba Tuhan, saudara tetap menjaga posisi kita, kondisi kerohanian saudara dan saya. Karena saya merasa, saudara, saya lihat, saya coba mencermati, di masa pandemi COVID ini, ada 2 karakter orang Kristen yang akan muncul. Sementara ibadah-ibadah harus dilakukan di dalam rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Saya melihat ini akan memunculkan 2 karakter orang Kristen. Yaitu 1, orang Kristen di masa pandemi ini. Sementara kegiatan gereja hampir difokuskan di rumah. Itu akan membuat orang-orang yang dulunya mungkin biasa stagnan, tetapi lewat masa-masa ini mereka malah semakin bergairah dengan Tuhan. Tetapi ada yang kedua saudara, ya di mana orang mengalami situasi seperti ini justru bisa stagnan, bahkan kering, gak berdaya untuk bangkit secara rohani. Sebab itu malam hari ini, sore hari ini, saya ajak untuk kita boleh belajar kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita memelihara rasa haus dan lapar di dalam kehidupan setiap kita. Mari saudara baca sama-sama, buka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 4. Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada misbah-misbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Amin. Saudara yang kekasih Tuhan, perikop ini menggambarkan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Ini ditulis oleh Bani Korah. Nah saudara, bagaimana hasrat kita? Apa yang menggerakkan hidup kita hari-hari ini di masa COVID-19 ini saudara? Tetapi kita malam hari ini melihat
Hal yang senada juga dikatakan di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3 kalau saudara nanti membaca. Di sana dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, saudara, pemazmur demikian menggambarkan bahwa air begitu dia rindukan. Dia menggambarkan dirinya sebagai seekor rusa yang memiliki rasa haus akan sungai yang berair. Berbicara masalah haus dan lapar ini saudara, tentu ini kita bisa melihat. Saudara, saya, siapapun yang kita masih memiliki rasa haus dan lapar, itu artinya kita adalah masih hidup. Artinya ada kehidupan di sana. Nah saudara, tetapi jika berhenti bagaimana? Tentu orang ketika sudah berhenti tidak mengalami lagi yang namanya rasa haus dan lapar. Tentu badannya akan mengalami lemah. Badannya akan lesu, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Mengalami kekeringan dan pada akhirnya bisa mengalami kematian. Jadi rasa haus dan lapar ini saudara harus kita miliki sebagai gereja Tuhan yang diizinkan Tuhan hidup pada hari-hari yang akhir ini saudara. Kita bisa melihat di sini pemazmur demikian memiliki hasrat yang besar sekali sehingga dia katakan di ayat 3, jiwaku hancur. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa jiwa hancur ini gambaran dan mengandung pengertian betapa dia sangat rindu sekali. Bahkan mungkin kalau dia boleh berkata dengan bahasa kita saudara, ayat 4. Enak ya menjadi burung-burung pipit ya. Mereka setiap hari berada di rumah Tuhan. Tetapi aku tidak bisa selalu berada di rumah Tuhan. Saudara, pemazmur mengalami kerinduan yang besar. Nanti kita akan belajar bersama-sama saudara. Bagaimana dia merindukan berada senantiasa di rumah Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Sampai dia katakan ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini kita bisa melihat saudara, gambaran dari ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa pemazmur ini menempatkan Allah sebagai pribadi yang melebihi segala-galanya dalam kehidupannya saudara. Selain dia menempatkan Allah sebagai pribadi di atas segala-galanya, tetapi dari pemazmur ini, ayat 11 ini kita bisa melihat hanya Allah lah yang sanggup memuaskan kehidupan pemazmur. Sehingga dikatakan, waduh lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mungkin tempat itu lebih menjanjikan, mungkin tempat ini lebih enak secara daging kita. Tetapi pemazmur tahu, hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan hasrat kita. Saudara, manusia memiliki satu ruang di dalam jiwanya. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Di dalam jiwa ada kehendak, ada kemauan. Saudara, di dalam jiwa manusia, tidak satupun orang yang bisa memenuhi, memuaskan hasrat dalam jiwa manusia itu. Sekalipun orang itu memiliki jabatan yang tinggi, sekalipun orang itu berlimpah harta, tetapi ada satu ruang jiwa di dalam satu ruang di dalam jiwa manusia yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 4, perjalanan pada waktu Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Wanita ini memiliki rasa haus akan kedagingan saudara. Bagaimana dia tidak, dia ingin dipuaskan, tetapi dalam hal kedagingan. Wanita ini sudah memiliki suami 5. Bahkan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, saat itu pun dia memiliki suami tetapi suami orang lain saudara. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Yohanes 4 ayat 14 di sana katakan, apabila engkau minum air yang daripadaku, maka engkau tidak akan pernah haus selama-lamanya. Saudara, saya mulai berpikir saudara,
Pada waktu saya mempersiapkan renungan ini, saudara, saya mulai berpikir, Tuhan bagaimana ya? Orang itu bagaimana bisa merasakan rasa haus dan lapar, membangkitkan. Bagaimana orang itu bisa memiliki rasa haus dan lapar, membangun rasa haus dan lapar ini. Saya mulai berpikir dan saya merenungkan, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara, Tuhan membawa saya pada sebuah pengalaman dalam minggu-minggu terakhir, saudara. Sebenarnya bukan kepada saya sih, lebih kepada Joel, saudara. Dan saudara, ini saya mau bagikan, saudara. Suatu saat pada waktu saya doa, Joel tiba-tiba masuk di kamar pada waktu saya doa, saudara. Itu memang pernah dilakukan beberapa kali. Tetapi saat itu sudah kira-kira seminggu yang lalu, dia masuk ngikuti saya doa. Dia biasa doa 10 menit kalau pagi. Tapi hari itu, siang itu dia masuk dan ikut saya doa. Pada waktu doa saya mulai katakan, Tuhan jamah anak ini. Anak ini jamah. Saudara, betul saudara. Ketika kita nyanyi, dia penyembahan saudara. Dia ikut penyembahan. Nyanyi pujian yang seringkali kita nyanyikan dalam pujian penyembahan. Tiba-tiba saya lihat, dia mulai terisak dan dia nangis saudara. Dia nangis, sampai berdoa dia juga nangis. Saya mulai kasih pengertian bahwa kalau kita nangis di hadapan Tuhan itu bagus. Saya tahu bahwa anak ini sedang mengalami Tuhan. Anak ini sedang mengalami hadirat Tuhan. Orang pada saat itu saudara, itu saya anggap itu pengalaman ya mungkin saat itu saja. Tetapi tidak saudara. Malam harinya dia doa lagi. Dia mau tidur, dia ambil waktu 10 menitan, dia pujian 2 kali, Tuhan kau setia. Dan dia doa sendiri. Dia nangis lagi saudara. Saya katakan, kamu sedih? Enggak. Tapi kamu senang? Iya mah, Joel senang, Joel bahagia. Nah saudara, sejak saat itu ada satu hal yang berubah. Apa yang berubah saudara? Sejak saat itu dia katakan, mah mulai hari ini, aku mau datang kepada Tuhan, aku mau menyembah Tuhan sehari 2-3 kali. Aku mau mencintai Tuhan lebih. Dan sejak itu dan dia menggenapi apa yang dikatakan saudara. Saya masuk doa, dia ikuti doa juga saudara. Dan sering ketika dia nyanyi baik siang pada atau malam, dia sering nangis. Nyanyi pujian sambil nangis saudara. Saya tahu Tuhan ini waktumu engkau melawat Joel. Dia sedang bertemu dengan engkau. Dia sedang mengalami perjumpaan dengan engkau. Sehingga saya dari sini saya mulai berpikir tentang hal itu saudara. Dan Tuhan memberi saya pengajaran. Tuhan memberi saya hikmat melalui kejadian itu. Dia mulai memberikan jawaban kepada saya. Bagaimana supaya kita ini memiliki rasa haus dan lapar saudara. Ternyata saya lihat di sini kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan saudara. Kalau saudara tidak pernah, orang Kristen tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka doa-doa saudara menjadi sesuatu yang menjemukan. Doa-doa saudara menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Saya lihat ketika anak ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan. Dulu doa 10 menit terlalu lama, dia bersungut-sungut. Tetapi saat itu dia mulai membangun hubungan meskipun masih kecil. 1/4 jam bahkan setengah jam, dia mulai bertahan di hadirat Tuhan saudara. Saya melihat ini perubahan saudara. Saya melihat ini anugerah bagi saya saudara. Dan ini memberikan saya hikmat tersendiri. Tuhan sedang mengajar saya, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GEJBD, mari. Engkau harus membangun hidupmu, engkau harus berjumpa pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, engkau hanya tahu tentang Tuhan, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Saudara, ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka di sana ada kehidupan. Sesuatu yang sudah sumbu, yang sudah mulai redup, kehidupan semangat rohani yang sudah mulai kendor. Ketika saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu akan mendatangkan kegairahan. Karena apa saudara? Perjumpaan dengan Tuhan akan mendatangkan perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan akan mendatangkan nafas kehidupan yang baru saudara.
semangat yang baru, hasrat yang baru, cinta yang baru. Bahkan itu akan dibawa, roh kita akan terus berkobar, saudara. Kalau mungkin saudara saat ini loyo, saudara mungkin saat ini lemah, lagi tak berdaya, merasa aku enggak layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan dengar saudara, sesungguhnya pada saat itu, ketika kita tidak berdaya, ketika kita merasa lemah, merasa terjepit, tertekan, saat itulah tanda bahwa saatnya engkau harus cari Tuhan, harus datang kepada Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 di sana dikatakan, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku sebagai, mari saudara, kita hidup sebagai penerobos. Kita terobos saudara. Jangan sampai kita berdoa tetapi tidak pernah ngalamin hadirat Tuhan. Jangan sampai saudara datang pada Tuhan tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini penting saudara. Alami perjumpaan saudara dengan Tuhan. Ketika saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu, ada yang dihidupkan Tuhan di sana. Semangat kendor akan dibuat Tuhan menyala. Hati yang lemah akan dikuatkan. Ada sesuatu yang dihidupkan Tuhan, saudara. Saya lihat, mari kita lihat di dalam ayat 6 sampai 7, saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang berair. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Puji nama Tuhan saudara. Ayat 6 dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan dan berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, ziarah orang Israel pada waktu itu saudara, bukan sesuatu yang mudah. Bahkan dikatakan ketika mereka ziarah ini artinya dia perjalanan yang panjang untuk dia bertemu dengan Allah di Yerusalem, di rumah Allah, tempat di mana Allah membesarkan umatnya, saudara. Mereka harus melakukan ziarah dan satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh dikatakan ayat 7, mereka harus melintasi lembah Baka. Tidak ada jalan yang lain saudara. Mereka harus melewati lembah Baka. Padahal saudara tahu, lembah Baka ini keadaan ini sebuah dataran di wilayah Israel saudara. Tempatnya naik. Dan lembah Baka dikatakan lembah Baka ini arti lainnya lembah air mata, lembah tangisan, lembah kesedihan, lembah kesengsaraan. Kenapa saudara? Tempatnya itu dipenuhi dengan semak belukar. Begitu orang memasuki ke sana, itu mereka nggak akan sendirian, mereka akan bersama-sama. Mereka di sana akan saling menguatkan, karena medannya itu mengerikan dan mematikan. Di sana tempatnya semak belukar, berduri. Jadi padang gurun yang sangat tandus kering. Kalaupun ada sumur-sumur saudara, mereka akan kesulitan cari air. Sumur pun kering saudara. Jadi mereka untuk berjalan ke Yerusalem, berketemu dengan Allah, mereka harus melalui yang namanya lembah Baka. Tetapi hasrat yang besar, cinta kasih yang besar dari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan ini saudara. Hasrat yang besar itu yang mendorong dia, memampukan dia di bawah kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, dia boleh sampai kepada rumah Tuhan, saudara. Apa yang mereka alami, saudara? Ayat 6 kita mau lihat. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Nah, kita lihat yang pertama ini, saudara. Mereka boleh sampai kepada Yerusalem, mereka boleh sampai di rumah Allah. Dia menyadari dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan itu. Dan dia mendapati kekuatan di dalam Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 62 ayat 2 di sana katakan, hanya pada Allah saja aku tenang. Ketenangan itu sesungguhnya yang membuat kita menjadi kuat. Mungkin kondisi kita enggak berubah, saudara. Keadaan kita enggak berubah. Sama keadaan pada waktu orang Israel melakukan ziarah tidak berubah. Tetapi kondisi hatinya diubahkan Tuhan. Ada ketenangan di dalam dia. Ada kekuatan di dalam dia. Untuk dia boleh sampai ke rumah Allah. Nah kita bisa lihat saudara.
Apa yang dialami ketika mereka hidup di dalam rasa haus dan lapar akan hal-hal rohani, akan Tuhan. Yang pertama kita lihat di sini saudara, ada kekuatan. Ada kekuatan ketika mereka mengandalkan Tuhan. Ayat 7 dan 8. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang berair. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Indah sekali saudara. Ini ayat 7 sampai 8. Lembah Baka, satu perjalanan yang gak enak. Tetapi dikatakan mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Semakin lama mereka tidak semakin patah semangat, tetapi mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Nah saudara, mari malam hari ini firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita saudara. Kalau saat ini hari-hari saudara sedang masuk di dalam namanya lembah Baka, perjuangan iman kita ada kalanya masuk di dalam lembah Baka. Di sana ada kekecewaan, ada air mata. Mungkin air mata kegagalan, air mata kekecewaan, air mata duka cita, air mata karena kita kehilangan, air mata karena kita mengalami satu keadaan yang menjepit kita saudara. Situasi kita menjadi situasi yang berat. Rasanya kanan kiri sesuatu keadaan yang mungkin menyakitkan bagi daging kita. Situasi yang tidak mudah. Perjalanan panjang yang kita lewati. Kita nggak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Tetapi kita tahu tujuan kita yaitu hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Tetapi saat ini kita harus dihadapkan pada kenyataan kita ada. Seringkali kita dihadapkan pada lembah Baka dalam hidup kita. Apa yang harus saudara lakukan saudara? Kembali kepada firman Tuhan. Pelihara kerinduan. Milikilah kerinduan rasa haus akan Tuhan. Pelihara itu saudara. Pelihara itu. Bagaimana cara kita memelihara saudara? Jangan fokus dengan kondisi yang ada. Sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak fokus dengan kondisi yang ada. Mereka fokus ingin ketemu dengan Tuhan. Jangan fokus dengan masalah yang kita hadapi saudara. Tetapi fokus kepada Tuhan. Kepada hati yang rindu dan lapar. Haus dan lapar akan Tuhan. Itu harus kita miliki saudara. Tetap andalkan Tuhan di dalam perjalanan panjang dan penuh tantangan ini saudara. Tuhan katakan, datang kepadaku. Mengapa saudara? Sebab dia sumber air. Barang siapa dia datang kepadaku, maka dia tidak akan pernah haus lagi. Dia akan puaskan jiwa kita saudara. Nah, ini harus kita lakukan saudara. Di dalam perjalanan iman kita, di dalam kita melewati lembah Baka dalam kehidupan kita, peliharalah haus dan lapar akan Tuhan harus kita miliki setiap hari. Setelah kita mendapatkan pengalaman dengan Tuhan, ada rasa haus dan lapar, pelihara itu saudara. Jangan sampai kendor, jangan sampai hilang, jangan sampai kering kehidupan rohani saudara. Dengan cara bagaimana saudara? Saudara harus banyak berikan waktu saudara dengan disiplin. Melalui apa? Memuji Tuhan, membaca firman di dalam doa-doa saudara. Itu cara kita memelihara rasa haus dan lapar. Pelihara cinta kita dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup. Nah saudara, dikatakan segala sesuatu yang baik tidak ditahannya bagi kita. Amin saudara. Katakan amin saudara. Firman Tuhan dalam terjemahan yang lain katakan, segala sesuatu yang baik tidak ditahannya bagi saudara dan saya ketika kita hidup terus mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan di masa pandemi ini semakin semangat, semakin terus pelihara iman kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.
Mari kita naikkan pujian seperti rusa. Mari saudara sama-sama tundukkan kepalamu, tutup mata kita akan. Mari setiap kita boleh berhadapan dengan Tuhan. Saudara, saat ini ketika saudara dengan saya, Tuhan sedang menatap wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu, saudara. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Ungkapkan kerinduan kita melalui pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Katakan bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Thank you Lord. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Alirkan rohmu Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan, hanya Tuhan yang bisa puaskan kita. Hanya Engkau. Dengan segenap hati katakan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dan bawaku, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, tetap tutup mata, tetap dalam suasana doa saudara. Bagi saudara-saudara yang bisa melihat diri saudara, kalau hari-hari saudara mulai lemah, mari saudara melangkah dengan iman. Orang yang hidup dalam kelaparan rohani, Tuhan akan puaskan saudara. Berbahagia orang yang haus dan lapar, Tuhan akan puaskan saudara.
Tuhan sanggup mengubah ratap tangis menjadi sorak-sorai. Lembah air mata di dalam kehidupan saudara, Tuhan sanggup mengubah menjadi lembah kemenangan. Dan semakin saudara berjalan semakin jauh, saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Meskipun apapun tantangan dalam kehidupan saudara. Mari doa saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, sore ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sore ini Engkau ada di dalam setiap keluarga-keluarga. Engkau berjamah Tuhan setiap umat Tuhan, yang mereka mendengarkan siaran ini Tuhan. Engkau melihat keadaan mereka Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami minta hati yang baru, hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sehingga menghidupkan kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk terus berjalan maju di dalam Engkau. Engkau memberkati setiap umat Tuhan. Di tengah masa pandemi ini mereka tidak akan pernah kehilangan semangat untuk mereka boleh mempertahankan iman dan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Untuk mereka terus berjuang tanpa patah semangat. Karena kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Lepaskan berkat-Mu atas mereka. Berkat kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk terus berjalan maju. Hidup dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Berkati bangsa kami untuk boleh menghadapi setiap krisis yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Dan kami percaya Engkau juga mengasihi umat Tuhan GEJ-BDI. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan kehidupan mereka, setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan Allah yang ajaib. Saudara yang kekasih Tuhan, mari pandang wajah Allah dengan penuh iman. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara. Terimalah berkat ini saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus mengasihi engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.